Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 400.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin memberikan preview dari pertandingan final Piala FA musim ini antara Chelsea versus Liverpool yang akan dimainkan di Stadion Wembley. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah final kedua bagi kedua tim. Sebelumnya dua tim ini bertemu di final Piala Liga Inggris yang dimenangkan Liverpool melalui adu penalti. Pertandingan di final Piala Liga Inggris tersebut berakhir dengan skor 0-0, dan dari adu penalti pun perlu ada 11 penendang sebelum pemenang itu ditentukan. Jadi ya, kita sudah bisa membayangkan bahwa kemungkinan besar pertandingan final Piala FA ini juga akan berjalan sangat amat ketat. Apalagi faktanya bahwa kedua pelatih asal Jerman ini mengandalkan pressing game. Menariknya bahwa pressing game dari kedua pelatih ini kan agak berbeda ya teman-teman. Jika Klopp itu biasa memakai strategi pressing game dengan mengandalkan high line of pressing, maka Tuchel biasa mengandalkan mid or low block. Artinya menunggu di lini tengah atau juga di lini pertahanan, kemudian membangun transisi counter attack yang cepat. Dan perbedaan dari kedua tim ini ya jelas terlihat di lini depan. Liverpool punya penyerang-penyerang yang tajam. Memang faktanya Salah adalah top scorer dari Liverpool untuk sementara ini. Tapi pemain-pemain lain seperti Jota, Luis Diaz yang baru saja bergabung musim ini, Origi, Firmino, Sadio Mane punya kemampuan yang sama bagusnya dalam urusan mencetak gol. Kemudian di lini tengah juga mereka punya pemain-pemain yang biasa dirotasi di line up, tapi kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Artinya Liverpool punya materi pemain yang jauh lebih merata musim ini daripada musim lalu. Dan salah satu plus point dari Liverpool musim ini bahwa para pemain mereka tidak banyak yang cedera musim ini, kecuali Firmino yang sering keluar masuk tim, dan juga tentunya Thiago lah beberapa kali. Tapi kan kita lihat pemain-pemain di belakang seperti sekarang mereka juga ada Konate, ada Virgil van Dijk, ada Matip, ada Trent, ada Andrew Robertson. Kemudian Joe Gomez juga bisa bermain di kanan, ada Tsimikas, penjaga gawangnya Kelleher juga bermain cukup baik di pertandingan final Piala Liga lalu. Kemudian ada Alisson. Dan di tengah ya, saya belum sebut nama-nama pemain di tengah. Ada Thiago, ada Naby Keita, ada Henderson, ada James Milner, ada Curtis Jones, ada Fabinho. Fabinho diragukan untuk tampil di pertandingan final ini. Bagaimana dengan Chelsea? Chelsea yang saya melihat belum punya materi pemain yang merata. Walaupun skuad mereka cukup dalam, tapi ketika ada pemain pilar yang absen, contoh seperti Reece James di kanan atau Alonso di kiri atau juga Ben Chilwell, ya mereka akan punya masalah sih. Karena kita tahu kan bahwa Chelsea itu mengandalkan wing play, artinya mengandalkan serangan itu dari sektor sayap, karena mereka bermain menggunakan dua wing back. Dan kita lihat di tengah juga pilihannya hanya kepada Kovacic, Kante, dan juga Jorginho. Mason Mount bermain sedikit ke depan. Dan salah satu lagi masalah lain dari Chelsea adalah dalam urusan mencetak gol. Memang faktanya bahwa Chelsea adalah tim ketiga yang produktif di Liga Inggris. Tapi seandainya mereka punya striker predator, mereka punya pemain yang konsisten mencetak gol, maka saya pikir bisa saja Chelsea juga menantang Manchester City dan juga Liverpool dalam urusan menjadi juara di Liga Premier Inggris musim ini. Tapi karena mereka tidak punya striker predator, memang mereka ada Lukaku, tapi Lukaku kan kita tahu performanya tidak sesuai ekspektasi, meskipun dia sekarang ini adalah top scorer secara keseluruhan bagi Chelsea kan, dengan 15 gol di semua kompetisi. Tapi yang diinginkan oleh Tuchel tentu bahwa Lukaku itu bisa mencetak puluhan gol dalam satu musim. Ya, tapi kabar baiknya bahwa dalam dua pertandingan terakhir di Liga Inggris, Lukaku telah berhasil mencetak 3 gol. Ya, logisnya kepercayaan diri dia semakin membaik sih. Dan saya pikir dia bisa saja diturunkan di pertandingan final ini kan, karena Chelsea perlu Lukaku untuk bisa menyulitkan Van Dijk, Konate, atau juga Matip yang nanti diturunkan oleh Jurgen Klopp. Dan saya juga melihat bahwa salah satu kesulitan bagi Chelsea adalah untuk bermain kreatif dari tengah. Karena Kante biasa melakukan banyak pergerakan, tapi dia perlu juga recover ke belakang. Kemudian Jorginho kita tahu yang lebih sering hanya memberikan distribusi bola dari tengah. Nah, jika saja Tuchel bisa mendapatkan opsi lain dalam urusan membangun serangan, ya mungkin dari Werner atau juga dari Mason Mount, maka saya pikir mereka akan bisa
menyulitkan para pemain Liverpool yang berada di lini pertahanan, dan tentunya feeding bola-bola yang akurat kepada Lukaku agar dia bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Kalau dari dua penjaga gawang ya saya pikir ini dua penjaga gawang yang sama bagusnya, Mendy dan juga Alisson. Ya kita nggak tahu juga kalau nanti Kepa yang diturunkan, tapi feeling saya Mendy lah yang akan diturunkan di pertandingan final ini. Dan uniknya ini adalah final ketiga bagi Chelsea di Piala FA secara berturut-turut. Sebelumnya mereka kalah lawan Leicester dan sebelumnya lagi mereka kalah lawan Arsenal. Nah ini yang menarik kan, apakah Chelsea bisa atau tidak sih mematahkan kutukan dari Stadion Wembley ini? Karena ini adalah final ketiga loh bagi mereka, dan sebelumnya main di Wembley juga kalah lawan Liverpool di final Piala Liga Inggris kan. Dan bagi Klopp ini adalah final pertamanya di Piala FA, artinya dia akan sangat berhati-hati menerapkan taktiknya di pertandingan ini. Saya gak yakin Liverpool akan keluar all out, karena mereka tahu jika mereka all out, Chelsea akan bisa memanfaatkan counter attack untuk bisa menciptakan peluang agar mereka bisa mencetak gol. Jadi saya pikir pertandingan ini akan berjalan ketat juga sih teman-teman. Tapi ya feeling saya mungkin akan berakhir dalam tempo 90 menit. Saya gak yakin sih kedua tim ini akan memforsir untuk bermain hingga 120 menit, apalagi hingga adu penalti ya, apalagi Liverpool. Kita tahu Liverpool masih harus berjuang di Liga Premier Inggris, walaupun chances mereka semakin menipis, tapi mereka masih punya peluang untuk menjadi juara dengan berharap nanti Manchester City kehilangan poin di next match Manchester City kalau nggak salah lawan West Ham, kemudian mereka masih harus main di final Liga Champions. Jadi saya pikir dari Klopp ya tentu dia ingin pertandingan ini diselesaikan dalam tempo 90 menit. Sama juga saya pikir bagi Tuchel, dia pasti akan berupaya agar timnya itu ketika mendapatkan satu kali chance untuk membangun transisi positif, bisa mencetak gol dari transisi positif tersebut. Dan Chelsea ketika sudah mencetak gol adalah tim yang sulit untuk kebobolan teman-teman. Dan saya pikir itu bisa menjadi target dari Tuchel untuk bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. Bagi Klopp, saya pikir bahwa dia akan meminta para pemainnya untuk mengatur tempo permainan dan kill the game di saat yang diperlukan. Ya, kemungkinan menjelang menit ke-60 atau menjelang menit ke-70. Karena Liverpool ketika sudah mencetak gol di babak kedua adalah tim yang sulit ditaklukkan. Dan hebatnya dari Liverpool ini kan ketika mereka tertinggal mereka bisa comeback. Nah artinya dari Chelsea juga mereka harus berhati-hati ketika nanti mereka sudah bisa mencetak gol pertama, defense-nya ini harus benar-benar solid. Harus benar-benar solid. Apalagi untuk mengawal pergerakan dari Luis Diaz dan juga Sadio Mane. Salah kita lihat sudah mulai sulit lah untuk berkreasi. Tapi ini Mane dan juga Diaz, apalagi Jota nih, mereka yang sering mendapatkan free space. Sebelum saya memberikan prediksi saya atau persentase peluang dari kedua tim ini, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa nanti malam mulai pukul 22.30 saya dan Valentino Simanjuntak akan memberikan live reaction commentary dari pertandingan ini di channel YouTube beIN Sports Indonesia dan akun Facebook beIN Sports Indonesia. Teman-teman bisa bergabung nanti, bisa mendengarkan live reaction kita dan juga mendengarkan analisa kita, dan juga nanti kita akan memberikan beberapa highlights dari pertandingan tersebut di program Bacot Bola yang akan dimulai seperti yang tadi saya katakan 22.30 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu nanti teman-teman untuk hadir di sana dan juga bisa memberikan komentar-komentar kalian nanti di kolom komentar di sesi live, dan juga akan ada beberapa hadiah yang akan kita berikan nanti di program tersebut ya. Jadi lumayan juga kalau teman-teman bisa memenangkan hadiah-hadiah tersebut. So anyway, kalau dari segi peluang menurut saya walaupun Liverpool diunggulkan di pertandingan ini karena performa mereka yang lagi bagus dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Liverpool belum kalah, tapi saya pikir Chelsea pun punya peluang untuk membuat kejutan di pertandingan ini karena di bawah Tuchel Chelsea adalah tim yang spesialis turnamen. Tim ini sulit sekali dikalahkan di turnamen-turnamen seperti ini teman-teman. Walaupun ya Tuchel sebelumnya sudah kalah dari Liverpool, tapi kan kita tahu itu juga melalui adu penalti, susah payah juga kan untuk mencetak gol ke gawang dari Chelsea. Jadi saya pikir peluangnya adalah 50-50. Saya pikir bisa saja Chelsea membuat kejutan dari pertandingan ini jika mereka bisa defend dengan baik. Dan bagi Liverpool, saya pikir mereka perlu mengatur tempo permainan agar bisa mempersulit para pemain Chelsea mendapatkan penguasaan bola, dan juga agar para pemain Chelsea itu sulit untuk membangun transisi positif alias counter attack. Kita tunggu saja pertandingan ini. Teman-teman prediksinya seperti apa? Persentase peluangnya seperti apa? Bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.